Shalom, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kali ini, bersama saya, Frins Ridel Vero Tamahibu, siswa Seminari Petrus Van Diepen, akan membawakan sebuah renungan singkat yang terinspirasi dari bacaan Injil Matius, pasal 5, ayat 20 sampai dengan 26. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah keberadaan agama-agama yang dari dulu hingga sekarang. Setiap agama tentu memiliki ajaran yang dapat menghantar orang pada relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Di sini, agama menjadi salah satu faktor yang mendukung orang untuk terus berkarya dalam doa maupun pelayanan nyata. Sebab urusan keagamaan tidak hanya berkaitan dengan hidup keagamaan seseorang, tetapi mesti berhubungan dengan kehidupan praktis seseorang. Semuanya itu bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan sesama. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hidup keagamaan yang baik adalah senantiasa didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, agama tidak boleh dijadikan sebagai faktor penyebab untuk berkonflik dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita sekalian, yakni jangan membunuh, jangan berkata jahil dan kafir terhadap sesamamu. Sebab pada dasarnya setiap agama yang kita anut tidak mengajarkan demikian kepada pemeluknya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sejatinya Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita hidup berimbang. Dalam artian, kehidupan doa yang baik mesti mencerminkan setiap perbuatan dan kata-kata yang keluar dari mulut saya untuk Allah dan sesama. Tuhan tidak menginginkan kita fokus pada kehidupan doa yang sifatnya mencari sensasi semata. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka lebih menekankan pada kehidupan doa yang sifatnya lahiriah. Lebih parah lagi, mereka menolak keberadaan Tuhan Yesus yang merupakan pusat hidup dan tujuan dari seluruh pencarian semua orang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita diajak untuk senantiasa berdoa dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Allah kita adalah yang maha baik dan maha pengasih. Karena itu, kita diajak untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita yang membuat kita marah. Sebab Yesus jelas bahwa jika engkau mempersembahkan persembahan di mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu dan pergilah dan berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Maka dari itu, saudara dan saudari, hidup keagamaan yang baik diukur dari sikap kita terhadap sesama. Sikap yang murah hati, tidak dendam, selalu membuka hati untuk memaafkan. Sebab sikap yang kasar, kata-kata yang kotor, yang tidak pantas merupakan awal kehancuran relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam hidup bersama, tuntutan Yesus sungguh tidak mudah, namun itulah yang harus kita lakukan agar menjadi sempurna. Demikianlah renungan singkat dari saya. Semoga dengan renungan ini dapat menyadarkan kita semua tentang hidup keagamaan yang baik. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.